Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat ya. Ya, baiklah anak ibu sekalian. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah sama-sama kita berdoa yang dipandu oleh ibu dan ikuti ya anak-anak ya. Oke, baiklah. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Amin. Baiklah anak-anak. Hari ini ada yang gak hadir temannya? Hadir semua? Baiklah, kita absen dulu ya. Abdi Harahap, Fitrianingsi, Mas Raya Harahap hadir. Yeti Sarina hadir? Hadir. Samsia Gurni hadir? Hadir. Juliana Sari, Siti Aisyah, oke. Berarti hadir semua ya. Baiklah anak ibu sekalian, pada hari ini adapun pembahasan kita yaitu mengenai huruf hijaiyah dan harkatnya. Ada yang pernah dengar mengenai huruf hijaiyah? Ada? Baiklah. Di sini akan Ibu jelaskan mengenai huruf hijaiyah. Apa yang dinamakan dengan huruf hijaiyah? Huruf hijaiyah itu adalah tulisan Arab atau abjad yang digunakan dalam bahasa Arab, yaitu tulisan Arab ini termasuk di dalam Al-Quran. Jadi itulah yang harus kita pelajari. Nah, untuk lebih detailnya, mari sama-sama kita lapaskan huruf hijaiyah dan kita hitung berdasarkan jari-jari. Oke? Ya? Kita mulai ya, sama-sama ya. 1, 2, 3. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho. Dal, zal, ro, zai, sin, sim, sod. Dot, to, zo, ain, ogin, fa, kof. Kalam, mim, nun, waw, ha. Lam, alif, hamzah, ya. Nah, pada dasarnya huruf hijaiyah itu ada 28. Kemudian ditambah dengan lam alif 1, hamzah 1 lagi. Jadi jumlahnya ada 30. Berapa tadi jumlahnya? Ada 30. Nah, kemudian setelah kita mempelajari huruf hijaiyah itu, maka ada lagi yang lebih mempermudah bacaan huruf hijaiyah di dalam Al-Quran. Apa itu? Nah, namanya adalah harokat. Apa itu harokat? Pernah dengar? Pernah? Oke. Nah, Ibu akan jelaskan. Apa yang dinamakan dengan harokat? Harokat itu adalah tanda baca. Tanda baca di dalam tulisan Arab. Ya, tanda baca dalam tulisan Arab yang menunjukkan bagaimana sebuah huruf atau gabungan huruf itu dibaca. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah mengenai kasrah, fathah, dhammah. Apa itu yang dinamakan dengan fathah? Fathah itu adalah A. Apa tadi yang dinamakan dengan fathah? Fathah itu adalah A. Nah, kemudian kalau kasroh, apa yang dinamakan dengan kasroh? Kasroh itu adalah dibaca dengan I. Kemudian U. U itu sama dengan dhammah kecil. Bacaannya, itulah yang dinamakan dengan harkat. Kemudian, kalau kita terapkan di dalam huruf hijaiyah, contohnya, huruf hijaiyah itu ada alif, ba, ta, sa, selanjutnya.
Contohnya kita umpamakan di dalam huruf ba. Jika ba itu dibuat di atasnya harakat a tadi yang fathah, maka bacaannya menjadi ba. Sedangkan jika kita buat harakat tadi di bawah, maka bacaannya menjadi bi. Sementara jika kita buat harakatnya u atau dhamma, maka bacaannya menjadi bu. Jadi jika kita satukan, maka tanda bacanya adalah menjadi ba, bi, bu. Ya, paham anak-anak? Paham? Alhamdulillah. Nah, begitulah seterusnya kalau kita terapkan ke dalam huruf hijaiyah lainnya. Begitu juga dengan ta, menjadi pa, ti, tu. Nah, selanjutnya, mengapa penting belajar menulis huruf hijaiyah dan harakatnya itu? Kenapa? Apa fungsinya? Yaitu fungsinya adalah sebagai pondasi untuk membaca Al-Quran dengan benar. Nah, dengan mempelajari huruf hijaiyah dan harakatnya, maka dapat mempermudah kita dalam memahami tulisan Arab atau bahasa Arab secara umum. Begitu pula di dalam Al-Quran. Kalau kita hendak membaca Al-Quran, maka yang terlebih dahulu dipahami adalah bagaimana cara membaca huruf hijaiyah dengan harakat yang benar. Nah, itulah dasarnya atau pondasinya supaya kita bisa membaca Al-Quran dengan benar dan tertib. Jadi supaya kita bisa membacanya, menuliskannya, dan melafalkannya. Ya anak-anak ya, ngerti ya? Paham semua? Alhamdulillah paham. Nah, kemudian, apa lagi yang kita harapkan dari bacaan Al-Quran itu? Yang pertama adalah meningkatkan keimanan. Nah, bagaimana caranya? Dengan membaca Al-Quran dan menulis tulisan Arab yang asli, maka akan memberikan pengalaman yang lebih mendalam kepada kita. Contohnya, dapat meningkatkan keimanan dengan memperdalam bacaan Al-Quran. Nah, tentunya setelah kita dapat membaca dan menulis Al-Quran, maka kita akan paham dengan makna yang tercantum di dalam Al-Quran tersebut, sehingga dapat memberikan pengalaman yang lebih mendalam kepada kita. Ya, anak-anak ibu sekalian. Oke. Nah, kemudian setelah kita mempelajari huruf hijaiyah dan harakatnya, nah, bagaimana cara menulisnya? Bagaimana cara menulis tulisan huruf hijaiyah dan harakat tersebut? Bagaimana anak-anak ibu? Tentunya yang pertama yang harus kita siapkan apa? Apa? Ya, bagus. Yang pertama adalah pensil. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Penghapus. Kemudian apa lagi anak-anak ibu? Kertas bergaris. Nah, itulah yang pertama ketika kita hendak menulis huruf hijaiyah dan harakatnya, itulah yang harus disiapkan. Karena kalau tidak ada pensil, nggak bisa menulis kan? Begitu juga dengan kertas. Nah, setelah ada pensil, penghapus, kertasnya, maka yang harus diperhatikan, perhatikan dulu huruf hijaiyahnya. Perhatikan huruf hijaiyah, harakatnya, kemudian baru diterapkan atau ditulis di lembar tugas. Nah, kemudian bagaimana cara menulisnya? Setiap menulis huruf hijaiyah atau tulisan Arab, maka dimulailah dari sebelah kanan ke kiri. Beda dengan huruf Latin ya. Kalau huruf Latin dari kiri ke kanan. Sementara huruf hijaiyah dari kanan ke kiri. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana? Nah, tidak memungkinkan kita mengadakan latihan terus-menerus di dalam kelas. Nah, tapi kerjakanlah
latihan ini di rumah. Nah, kalau tidak paham, mohonlah bantuan kepada ayah dan bundanya. Nah, itu triknya. Latihan secara terus-menerus, semakin sering berlatih, maka semakin mahir dalam menulis huruf hijaiyah dan harokatnya. Jadi, jangan lupa latihan terus di rumah, ya. Kalau butuh bantuan, minta tolong sama kakak, abang, atau ayah dan bundanya. Oke, anak ibu? Sudah paham semua? Ya? Nah, baiklah. Untuk hari ini, karena pelajaran kita sudah selesai mulai dari huruf hijaiyah, harakatnya, dan bagaimana menulisnya, sudah Ibu terangkan semua sudah Ibu terangkan semua ya. Nah, jadi jangan lupa berlatih di rumah terus-menerus ya. Nah, baiklah untuk hari ini kita sudahi pelajaran kita dulu hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahi robbil alamin. Baiklah, untuk hari ini kita sudahi pelajaran kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.